Ya, materi kita hari ini adalah gradien garis lurus. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita dapat menentukan gradien garis lurus. Nah, yang pertama yang kita pelajari adalah apa sih gradien itu? Artinya kita akan mempelajari pengertian atau definisi dari gradien itu sendiri. Kemudian setelah itu kita akan belajar mengenai gradien. Yang pertama apabila diketahui grafik dari persamaan. Kemudian yang kedua gradien apabila diketahui persamaannya. Kemudian yang terakhir gradien apabila diketahui dua titik yang dilalui. Pengertian dari gradien garis lurus. Pernahkah kalian berjalan di tanjakan seperti ini? Ya, tentu jalanan ini adalah jalanan yang memiliki kemiringan tertentu. Misalnya pada saat kalian mendaki jalan yang bergunung ya. Standar Bina Marga Indonesia, yaitu bagian dari PU atau perusahaan umum, kemiringan tanjakan jalan ditetapkan maksimum atau paling tinggi sebesar 10%. Bayangkan kalau kemiringannya lebih dari ini, tentu kita akan sulit berjalan untuk menempuh jalan tersebut hingga agar sampai di atas. Rumus dari gradien. Seperti contoh atau ilustrasi yang telah Ibu jelaskan tadi, pada kemiringan ini ada perpindahan terhadap sumbu X, yaitu yang mendatar, dan perpindahan yang menurun atau naik, yaitu perpindahan disebut dalam fisika delta H. Nah, rumus dari gradien itu adalah M dibaca kemiringan atau gradien, M sama dengan delta Y per delta X. Artinya perubahan nilai Y per perubahan nilai X. Ini, perubahan nilai Y adalah delta Y dan perubahan nilai X adalah delta X. Nah, materi pertama kita akan menentukan gradien jika diketahui grafiknya. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama kita menentukan dua titik seberang pada garis G, misalkan titik A di sebelah kiri titik B. Jadi yang di kiri adalah titik A. Kemudian yang kedua kita membuat garis mendatar putus-putus dari titik A dan garis tegak melalui titik B hingga kedua garis tersebut berpotongan. Kemudian yang ketiga, garis G, garis A, dan garis B dia akan membentuk segitiga siku-siku. Panjang sisi mendatar menyatakan perubahan X atau delta X, dan panjang sisi tegak pada segitiga tersebut menyatakan perubahan Y. Dan yang terakhir kita gunakan rumus gradien yang tadi kita sudah lihat bersama. Nah, contoh pertama, lihatlah gambar berikut. Pada gambar ini perubahan X-nya adalah 6 satuan, kemudian perubahan Y-nya juga 6 satuan. Maka kita gunakan rumus yang tadi, delta Y per delta X sama dengan 6 per 6 sama dengan 1. Jadi langkah pertama dari sini ada titik. Titik ini kita buat garis yang mendatar. Kita buat garis mendatar ke kanan sampai nanti mereka berpotongan. Kemudian dari titik B ini kita buat garis yang akan berpotongan dengan garis yang tadi. Jadi dari titik tadi kita tarik garis ke atas. Nah, dari sumbu X ini dia ke kanan lalu ke atas. Maka semuanya bernilai positif. 6 bagi 6, 1. Kemiringannya adalah 1. Contoh berikutnya ini, kemiringannya kita lihat bersama. Titik A-nya negatif 1,8, titik B-nya adalah 5,2. Yang di kiri adalah titik A ya. Tadi kita sudah membaca langkah-langkahnya bersama-sama. Kemudian kita akan menghitung
Dari titik A, kita akan membuat garis mendatar. Nah, garis mendatarnya Ibu gambarkan di bawah sini. Ini sama panjangnya ya. Dari titik negatif 1,2 ini, dia ke kanan kan? Ke kanan sebanyak berapa? Dari sini ke sini, itu dia akan berjalan sejauh 6 satuan. Kemudian dari B, ini kan sama saja dari atas ini ya. Dia berjalan 6 satuan. Kemudian dia ke bawah. Ke bawah juga sebanyak 6 satuan. 6 satuan ini dari atas ini dia ke bawah 6 satuan. Maka karena dia ke bawah, maka delta Y-nya ini dia bernilai negatif. Dari positif 8 di Y ini dia menuju ke angka 2. Kita hitung langkahnya 6, perpindahannya adalah 6. Maka M sama dengan rumus yang sama tadi, delta Y per delta X. Delta Y-nya adalah negatif 6 per delta X-nya 6. Jadi negatif 6 per 6 sama dengan negatif 1. Ya, sorry, di sini Ibu salah ketik ya. Harusnya M-nya negatif 1. Kemudian contoh untuk materi berikut. Gradien jika diketahui persamaannya. Jadi misalnya pada soal diketahui nih persamaannya, fx sama dengan 2x tambah 1. Nah, itu artinya y sama dengan 2x tambah 1. Untuk gradien apabila diketahui persamaannya, y sama dengan mx tambah n, maka gradiennya adalah m, yaitu koefisien dari x sendiri. Ini di sini, koefisien dari x. Sedangkan kalau diketahui bentuknya AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Cara cepatnya untuk menentukan gradien yaitu dengan menggunakan cara cepat ini. M sama dengan negatif A per B, di mana A adalah koefisien X dan B adalah koefisien dari Y. Contohnya pada gambar di samping ini kan diketahui Y sama dengan 2X tambah 1. Nah, koefisien dari X-nya sendiri 2. Maka gradiennya adalah 2. Contoh berikutnya diketahui persamaan garis 2Y kurang X sama dengan 5. Tentukan gradiennya. Jadi ini kita akan menggunakan dua cara. Cara pertama kita akan mengubah dalam bentuk eksplisit seperti ini. Jadi kita buat Y hanya dalam satu ruas saja. Kita tulis kembali soalnya, 2Y dikurang X sama dengan 5. Kita pindahkan negatif X ke kanan menjadi X tambah 5 yang di atas ini. Kemudian untuk mendapat 1Y, kedua ruas kita bagi dengan 2. 2Y bagi 2 adalah 1Y. X bagi 2 adalah X per 2. Ditambah 5 dibagi 2 adalah 5 per 2. Maka M atau gradiennya adalah koefisien dari X ini. Koefisien dari X ini sendiri adalah 1 per 2. Di depan X ini kalau tidak ada berarti 1 ya. Jadi M-nya 1 per 2. Bagaimana dengan cara cepatnya? Kita lihat bersama. Di soalnya kan diketahui 2Y kurang X sama dengan 5. A adalah negatif 1 karena A adalah koefisien dari X. Sedangkan nilai B-nya adalah 2. Karena koefisien dari Y sendiri negatif. Jadi kita masukkan ke rumus tadi, negatif dari A per B. Jadi negatif dari negatif 1 per B-nya 2. Negatif kali negatif menjadi positif. Jadi M atau gradiennya 1 per 2. Jadi jawabannya sama. Kemudian materi berikut yaitu gradien jika diketahui dua titik yang dilalui. Nah, pada gambar berikut kita lihat bersama ada titik A di kiri dan di kanan ada titik B. Titik A adalah X1, Y1 dan titik B adalah X2, Y2.
apabila diketahui dua titik seperti ini, jadi kita hanya menggunakan rumus yang tadi cuman diperluas karena ada dua titik. Nah, kalau tadi delta Y per delta X, sekarang Y-nya kita uraikan menjadi Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Untuk lebih jelasnya, lihat di contoh berikut. Gradien garis yang melalui titik 5,-3 dan 3,-8 adalah yang mana yang benar? Mari kita bahas bersama. Titik A-nya adalah 5,-3 dan titik B-nya adalah 3,-8. Ini. Jadi dari titik A ini kita ketahui X1-nya adalah 5 dan Y1-nya adalah -3. Kemudian dari titik B-nya X2 adalah 3 dan Y2 adalah -8. Kita gunakan rumus yang tadi, M sama dengan Y2 kurang Y1, berarti kita masukkan nilai Y2-nya yaitu -8 dikurang nilai Y1-nya -3. Kemudian per X2 kurang X1. X2-nya 3 dan X1-nya adalah 5. Kita selesaikan, kurang kali negatif adalah positif. Kemudian 3 kurang 5 adalah -2. Kita selesaikan lagi, -8 tambah 3 adalah -5 per -2 yang di bawah tadi. Jadi kita bagi. Negatif bagi negatif adalah positif. Jadi gradiennya adalah 5/2. Oke, demikian. Semangat dan kerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.